Kalau tadi pertanyaan Akh Ambar tentang masalah kenapa di awal pertanyaannya istri itu harus patuh pada suami. Pertanyaan ini mungkin mewakili semua akhwat ya. Kenapa pada saat saya sudah menikah, dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, ketaatan nomor satu, bakti nomor satu, penghormatan nomor satu, pindah dari kedua orang tua ke suami. Kira-kira apa sebabnya? Kita akan jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama dari pandangan syariat, sisi yang kedua adalah dari status sosial itu sendiri. Kalau dari syariat Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini perintah Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan cuma dua jenis, nggak ada jenis kelamin yang ketiga, dan Allah sebagai pencipta yang memilih laki-laki sebagai pemimpin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki memang pemimpin, keputusan mutlak dari sang pencipta Allah bagi para wanita. Pemimpin berarti dia akan melindungi, menaungi, memanage ya. Dan yang sedang dipimpin patuh dan juga mendengar. Dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling cemburu satu sama yang lain. Enggak boleh laki-laki mengatakan enak ya jadi perempuan, tinggal di rumah, masak, urus anak, layani suami, mati masuk surga. Enggak boleh juga perempuan mengatakan enak jadi laki-laki ya, keluar rumah tinggal kerja, enggak pusing dengan urus anak, cuci baju, masak. Karena Allah SWT katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Al-ayah. Janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain wahai laki-laki dan perempuan. Laki-laki sudah ada bagian yang sudah Allah tentukan baginya, perempuan juga sudah ada bagian yang sudah tentukan baginya. Dan mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cemburu, saya laki-laki cemburu sama perempuan, terbuka sekali pintunya. Karena perempuan punya setiap bulan haid. Haid normalnya 4 hari sampai 6 hari. 6 sampai 7 hari. Anggaplah normalnya 7 hari, sepekan misalnya. Berarti ada 7 hari dalam satu bulan, setiap muslim yang sudah balik dan belum manufos, itu akan absen sholat 1 minggu. Laki-laki tidak ada absennya. Kalau mau dihitung-hitung, berarti dalam 1 bulan, laki-laki lebih banyak jumlah sholatnya secara kuantitas, jumlah. Karena kita 4 pekan semuanya sholat, perempuan cuma 3 pekan sholatnya. Kalau akumulasi 60 tahun hidup, 60 tahun sholat maksud saya, bukan hidup, 60 tahun sholat, mulai balik sampai meninggal, 60 tahun. Anggap berarti umurnya dia 75 tahun, misalnya 15 tahun masa sebelum balik, 60 tahun semuanya sholat. Berarti laki-laki kalau dia full sholat 60 tahun, dia 60 tahun sholat. Kalau akhwat dikurangi seperempatnya, berarti cuma 45 tahun dia sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur demikian. Kita enggak boleh cemburu. Laki-laki biar menangis darah enggak bakal mungkin bisa hamil dan melahirkan. Bagaimanapun mereka berupaya, seperti orang sekarang operasi kelamin, mengubah kondisi mereka, tetap enggak bisa. Itu memang khas bagi perempuan. Itu juga dengan menyusui. Dan laki-laki punya tugas-tugas yang berbeda, mencari nafkah, ya, kemudian melindungi dan segala macam. Ini memang semua masing-masing punya tugas. Jadi yang pertama karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak kata Allah Subhanahu wa taala bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Sudah begitu Allah aturkan, ya begitu kita patuhi. Allah memang memerintahkan yang sedang dipimpin istri patuh kepada suami yang memimpin. Tentu kepatuhan ini bukan pada hal-hal yang melanggar agama. Kapan perintah suami melanggar agama, maka gugur kewajiban bakti tersebut, kepatuhan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La ta'ata illa fi ma'ruf." Tidak ada ketaatan baik kepada kedua orang tua, baik kepada suami, ya, baik kepada pemimpin wilayah selama atau hanya pada kebaikan yang dibolehkan dalam agama. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta Allah.
Jadi ini alasan pertama kenapa istri patuh, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenjang sosial. Bagaimana Allah enggak perintahkan istri untuk patuh? Bagaimana Nabi SAW tidak ucapkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, saya akan suruh istri sujud sama suaminya. Bagaimana Nabi SAW tidak sebutkan itu? Dan bagaimana Aisyah tidak mengatakan, wahai para wanita, kalau kalian tahu bagaimana besarnya hak suami kalian pada diri kalian, maka kalian akan mengambil debu bekas kakinya dan kalian akan letakkan di pipi kalian. Karena memang suami ini bukan ayah, suami ini bukan saudara, suami ini bukan paman, orang lain. Dan Allah memang mengatur menikahnya sama yang bukan mahram, laki-laki asing. Saya sama teman-teman di sini dengan istri kita awalnya bukan mahram, tapi setelah menikah menjadi mahram. Dan Allah bebankan kita sebagai suami kewajiban untuk menggantikan posisi ayah dia dari sisi perlindungan, nafkah, keamanan. Kita kerja atau kita berusaha sampai sarjana lalu kerja, atau misalnya kita berusaha walaupun tidak sarjana, misalnya punya usaha, kemudian setelah kita banting tulang sebulan, kita memenuhi kebutuhan istri kita. Dia makan, dia minum, ada tempat tinggal, ada transportasi, ada pakaian, ada keamanan. Padahal laki-laki ini orang asing, Allah yang memerintahkan dia untuk itu. Nah, balas jasa dari semua yang diwajibkan Allah kepada sang suami untuk memenuhi makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, keamanannya sang istri ini, itu dengan kepatuhan. Jadi secara sosial memang karena ini orang asing, lalu kemudian tiba-tiba dia diwajibkan untuk berkorban, maka sangat wajar kalau untuk dipatuhi. Maka sangat wajar untuk dipatuhi. Pada saat seorang wali wanita mengatakan kepada calon anak mantunya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, itu seakan-akan dia mengatakan, ini anak saya Fulana binti Fulan ini dulunya makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, keamanannya saya yang tanggung sebagai ayahnya. Sekarang saya serahkan ke kamu, terima enggak? Jadi di saat sang suami mengatakan saya terima nikahnya, saya siap, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pendidikannya, keamanannya saya yang ambil. Maka pindah beralih ketaatan, karena sudah pindah semua kewajiban kepada orang asing ini, ya, yang tadinya tidak dikenal sebelumnya, lalu harus memberikan semua itu. Oleh karena itu, di awal pembukaan kita ini, di soal pertanyaan pertama tadi, kenapa istri harus patuh? Itu karena perintah agama, dan memang karena keadaan jenjang sosial yang memang dia telah menikah dengan anda, sang suami ini, lalu kemudian dia penuhi semua kebutuhan anda semampu dia sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gini Ustaz. Masya Allah ya penjelasan antum tadi mengenai kenapa istri harus taat. Nah, ketika kita bicara kenapa, berarti kan artinya ketaatan di sini terkait dengan kewajiban, Ustaz. Nah, berarti dalam hal ini yang mungkin kita sama-sama tahu ya, Ustaz. Kita sepakat di Indonesia ini kan umumnya istri itu tugasnya ngurus rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel, masak, nyuci. Nah, apakah dari sisi syariat itu memang seperti itu, Ustaz? Yang menjadi kewajiban seorang istri, karena mungkin di sini Anda coba lihat dari sisi sudut pandang seorang istri ini kan kayak bebannya, tugasnya kok banyak banget gitu ya, sampai mendidik anak, ngurus rumah, belum nanti udah capek ngerjain itu semua seharian, pulang harus melayani suami. Nah itu gimana Ustaz kalau dari sudut pandang syariat, Ustaz? Kalau ada seorang istri yang mengatakan pekerjaan rumahnya itu berat, ini tanda tanya ini. Rumahnya seluas apa? Luasnya seluas apa? 1 hektar kah? Luas rumah umumnya orang, tipe 36, tipe 60, jarang sekali umumnya orang ya, punya rumah besar itu jarang. Ada, tapi jarang. Kalaupun ada, dia juga yang menikmatinya.
Dan dia hanya berputar-putar dari kamar tidur ke ruang tamu, ke meja makan, ke dapur. Apanya yang berat itu? Ini dulu kita perlu perbaiki persepsinya. Jadi kalau ada wanita yang mengatakan pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, masak dan segala macamnya adalah sebuah hal yang berat, ini keliru. Tidak ada tantangannya, semua di depan mata. Mana lebih besar dengan laki-laki yang keluar, resiko cuaca, resiko kecelakaan, resiko jiwa bisa diganggu orang, bisa bahkan sampai mengorbankan nyawa karena cari nafkah. Ya. Buru-buru kasar itu luar biasa mereka, ngangkat batu. Ya, tidak peduli lagi tentang masalah tulangnya nanti bermasalah, urat saraf terjepitkah, kulitnya terbakarkah, mereka sudah tidak peduli lagi. Jauh lebih berat laki-laki itu. Ini diperbaiki dulu persepsinya. Plus lagi Allah ringankan, karena tugasnya di rumah, nggak usah ke masjid. Di rumah aja sholatnya, itu lebih afdal. Laki-laki karena manusia luar, silakan di luar rumah, sholat di masjid. Nggak usah urus jenazah, nanti laki-laki yang urus jenazah. Nggak usah cari nafkah, nanti laki-laki yang cari nafkah. Nggak usah berjihad, laki-laki yang berperang. Apanya yang berat? Berat di mana ini? Orang cuma berkisar-kisar di rumah saja. Dan juga Nabi SAW memang diceritakan di dalam banyak hadis beliau. Di antaranya kalau saya melihat setiap istri faham betul hadis ini, lalu berpegang teguh sampai ajal datang saja, udah luar biasa punya tiket surga ini. Kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, sholat 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak disebutin qobliyah dan ba'diyahnya, nggak disebutin sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, taubat, nggak disebutin. Nabi SAW patok istri manapun yang sholat 5 waktu, itu aja, azan sholat, masing-masing 10 menit maksimal. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnah, nggak ada Senin Kamis, Ayyamul Bid, nggak ada. Puasa Ramadan saja setahun sekali. Kemudian yang ketiga, mentaati dan melayani suaminya dengan baik. Yang ketiga ini, setelah haknya Allah 2, kemudian haknya suami yang ketiga. Jadi dia sholat, haknya Allah, dia puasa, haknya Allah, kemudian dia mentaati dan melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat sang istri meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga, yang mana dia mau masuk. Dia bisa pilih pintu tertinggi, derajat tertinggi. Ini derajat tertinggi di surga, itu dihuni oleh 4 golongan. An-Nabiyyin, para nabi-nabi, dan saya sama teman-teman sini sudah tertutup, karena terakhir Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin kita jadi nabi lagi. Kemudian Siddiq, orang yang jujur, semasa hidupnya nggak bohong. Semua sahabat dikenal dengan orang-orang yang terpercaya, tapi yang dapat gelar Siddiq ini siapa? Abu Bakar. Walaupun yang lain jujur, tapi Siddiq ini luar biasa. Nggak mudah mendapatkannya. Jujur dengan keimanannya, penuh dengan keyakinan tentang kebenaran apa yang Allah dan Rasul sampaikan, tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar itu siap mendustakan matanya. Kalau Nabi SAW bilang ini tembok warna hitam, hai Abu Bakar, dan tembok itu putih, Abu Bakar bilang Rasulullah benar, mata saya yang salah. Itu luar biasa saking kejujurannya terhadap keimanan. Yang ketiga syuhada, mati syahid, dibunuh dulu oleh musuh melalui proses pembunuhan, baru mati syahid. Yang keempat ini masih terbuka buat kita laki-laki sini, orang-orang saleh, modalnya ibadah dan air mata kepada Allah, itu boleh. Kita harus menjadi salah satu dari 4 golongan ini untuk masuk surga tertinggi. Perempuan cuma 3 tadi. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taati dan layani suaminya. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ini satu hal yang harus betul-betul direnungi oleh setiap muslimah. Peluang bahagia di dunia dipenuhi kebutuhannya melalui hukum Allah. Allah wajibkan suaminya untuk memberikan dia makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan. Wajib berdosa suami kalau tidak lakukan semampu dia. Di dunia dia aman, di akhirat dia masuk surga yang sangat tinggi. Apanya yang berat?
Maka setiap muslimah harus menggunakan akal sehatnya memikirkan masalah ini. Kita juga sebagai laki-laki sini harus kita selalu tekankan itu pada istri kita. Berikan pemahaman yang baik bahwasanya ini pintu surgamu ini. Kunci surgamu ada di sini. Kalau kita simpulkan di mana kunci surga, di suaminya. Cuma satu orang saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka pintu poliandri buat perempuan. Perempuan tidak boleh punya dua suami. Karena kalau dua suaminya, itu namanya poliandri. Ya, kalau laki-laki kan poligami. Kalau ini poliandri. Kalau perempuan punya dua suami, dua-duanya tuangkan sperma, lalu hamil, siapa ayahnya? Tapi kalau laki-laki poligami, walaupun istrinya semuanya hamil, tetap jelas siapa ayahnya. Maka Allah tidak membuka pintu poliandri, justru bentuk kasih sayang pada wanita tersebut. Artinya kamu fokus ke satu orang saja. Ini aja suami kamu ini, kemas baik-baik dia, layani dia, penuhi kebutuhannya, patuh sama dia. Kalau ada pelanggaran ingatkan baik-baik sampai ajal datang saja, maka tiket surga sudah dapat. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Itu dulu. Sisi yang lain tadi pertanyaannya, apakah memang itu kewajiban bagi seorang wanita? Saya pernah dengarkan satu orang syekh dari Kuwait, saya nggak usah sebutin namanya. Beliau pernah menyampaikan di salah satu ceramahnya, kalau wanita tidak punya kewajiban untuk mengurus rumahnya. Jadi wanita itu kalaupun membersihkan, merawat rumahnya, masak, cuci baju, urus anak, itu karena bentuk ketaatan sama suaminya. Tapi asalnya itu tidak ada kewajibannya. Subhanallah, saya tanyakan fatwa ini kepada para ulama, diantaranya saya langsung tanyakan kepada Dr. Saleh Suhaimi hafizahullah, apa benar Syekh bahasa seperti ini? Karena banyak istri menyalahgunakan. Itu sudah diterimakan dalam bahasa Indonesia, digunakan fatwa itu seakan-akan, tuh kan saya nggak wajib kok urus rumah, saya nggak wajib kok untuk masak, saya nggak wajib kok bersihin rumah. Maka beliau mengatakan itu fatwa betul-betul salah, dan banyak ulama membantah fatwa itu. Istidlalnya, beliau mengatakan pada saya, dalilnya adalah riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini wanita yang mulia, menikah dengan Zubair bin Awam, dan dia menceritakan, kalau saya mengurus semua kebutuhan Zubair di rumah, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan kata Asma, saya mengambil air yang saya pikul di kepala saya dari tempat yang jauh, dan saya juga menggantikan sepatu kudanya Zubair. Dan itu ditahu oleh Nabi SAW, Nabi membenarkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu tidak wajib buat saya, ini hanya mau lepas dari kewajiban dia. Lalu bagaimana teman-teman sekalian supaya kewajiban kita jadi ringan? Baik kita laki-laki dengan mencari nafkah, melindungi, ya. Bagaimana supaya kita ikhlas? Hasil keringat kita, kita biarkan istri dan anak kita yang menikmatinya. Bagaimana juga seorang istri menikmati rumahnya. Setiap jengkar rumah dia tahu adalah kewajiban dia menjaganya, maka dia merawatnya. Caranya sederhana, nikmati saja itu. Nikmati. Kita bekerja cari nafkah, ini laki-laki nikmati saja pekerjaan, yang penting halal. Lalu kita niatkan untuk mencari pahala dengan memberikan kepada istri. Begitu juga sang istri, merawat rumah, ya, mengurus, masak, menyapu, mengepel. Walaupun ya ada tambahan keringanan lagi, dibolehkan bagi setiap muslimah di saat suaminya mengizinkan untuk memakai tenaga pembantu rumah tangga. Para ummahatil mu'minin ridwanullah alaihinna, Aisyah, Ummu Salamah, mereka punya pembantu. Waktu disebarkan isu perzinahan Aisyah dengan Safwan secara dusta oleh Ubaidillah bin Abi Salul, kepala munafikin di Madinah, maka Nabi SAW waktu itu belum terima wahyu. Benar nggak sih gosip ini kalau istri beliau berzina? Maka beliau diskusi dengan beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali mengatakan, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah pembantunya. Tanyakan pembantunya, karena itu orang yang tiap hari bersama-sama dengan dia. Kita nggak sedang cerita tentang masalah kisah ifk, kisah tentang fitnah itu, tapi kita ambil saksi bahasan Aisyah punya pembantu. Ummu Salamah juga disebutkan begitu. Nabi SAW pernah di rumah Ummu Salamah memanggil-manggil pembantu Ummu Salamah. Lalu pembantu itu tidak datang. Maka Ummu Salamah datang ke kamar pembantu, lalu melihat dia sedang bermain dengan domba kecil. Maka kata Ummu Salamah, mengapa saya mendengar Rasulullah SAW memanggilmu, namun kau tidak menjawabnya?
Maka kata pembantu tersebut, demi Allah saya tidak mendengarnya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak dengar panggilan anda. Maka kata Nabi SAW, kalau bukan karena qisas, ada balasan hukuman di fisik, saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini. Tapi saksi bahasannya ada pembantu Ummu Salamah. Ini keringanan yang lain lagi. Kapan dia kerjakan dengan tangannya sendiri, jauh lebih besar pahalanya. Riwayat yang sahih menyebutkan tentang anak Nabi SAW, wanita mulia, salah satu dari 4 pemimpin surga, Fatimah radhiyallahu anha al-Batul, di mana beliau pada saat melihat Nabi SAW memiliki banyak harta rampasan perang, termasuk tawanan-tawanan perang dari kalangan wanita, maka Fatimah datang lalu mengatakan, wahai ayahku, wahai Rasulullah, lihatlah tanganku, sampai memperlihatkan kedua telapak tangannya yang sudah banyak terkelupas karena sibuknya mencuci baju, membersihkan rumah, merawat suaminya Ali, merawat anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Fatimah bilang, ya Rasulullah, tolong kasih saya 1 orang dari budak-budak itu supaya bisa membantu saya di rumah. Apa yang terjadi? Nabi SAW ingin memberikan anaknya sebuah pendidikan penting dan bagaimana mendapatkan ekstra pahala. Kata dia, wahai Fatimah, mau enggak saya tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu itu? Padahal Nabi bisa kasih, tapi Nabi bilang, maka bacalah sebelum tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dalam riwayat 34 Allahu Akbarnya. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran, ini lebih afdal loh kalau kau kerjakan dengan tanganmu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bukan wajib bagi saya, lalu bagaimana dengan Fatimah tadi sampai tangannya rusak? Bagaimana dengan Asma sampai menggantikan sepatu kudanya Zubair, gitu kan? Bagaimana dengan ummahatil mukminin yang selalu membersihkan rumah mereka, menyiapkan makanan buat Nabi SAW? Bukankah hadis Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah di Mekah, di fase Mekah, kemudian dia karena cintanya kepada Nabi SAW sampai dia bisa mengetahui Nabi lapar atau tidak dari raut wajah saja. Maka Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya ke belakang sebentar. Dia masuk ke dapur untuk menyiapkan makan. Karena perbuatannya ini, masak buat suaminya dan siapin makan kesukaan, Allah turunkan Jibril secara khusus di saat itu. Bisa dibaca dalam hadis Bukhari tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Jibril turun, lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawakan makanan kesukaanmu. Yang dibahas makanannya, makanan kesukaanmu. Ini pasti ada kewajiban dia masak, jadi dia kerjakan karena dia buat dengan tangannya sendiri. Makanan kesukaanmu. Karena perbuatannya itu, sampaikan salam dari Allah langsung, dan juga sampaikan salam dariku, serta sampaikan jaminan dia akan mendapatkan istana di surga. Karena perbuatannya ini istana yang tidak ada kebisingan sama sekali. Karena Khadijah, kata sebagian ulama, tidak pernah mengangkat suara depan suaminya, selalu saja merendahkan suara, selalu saja santun, selalu saja mau melayani, memenuhi kebutuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya luar biasa. Salam dari Allah, salam dari Jibril, dapat istana di surga. Ya, seperti itu. Nah, Masya Allah Ustaz. Sekarang kalau kita bicara kewajiban ini kan, pertanyaan ana banyak juga terjadi gini Ustaz. Ketika suami istri itu seakan-akan suami ini banyak tuntutan ke istri Ustaz. Jadi mungkin di kacamata seorang istri ini jadinya akhirnya si istri ini harus dituntut selalu sabar. Jadi ketika si suami mengatakan ini loh kewajiban kamu begini, terus si istri merasa lu aja ngasih nafkahnya masih kurang, istilahnya gitu. Nah itu nanti akan berdampak tuh Ustaz. Jadi si istri ini jadi merasa ya udah taat sama suami ketika duitnya lancar aja, tapi ketika duitnya agak seret ya udah ntar dulu gitu. Nah ini gimana nih Ustaz? Ketika terjadi permasalahan seperti ini, baik istri maupun suami ini menghadapinya harus dengan gimana Ustaz? Kita bahas masalah nafkah dulu ya. Apa itu nafkah? Nafkah itu kebutuhan dasar sang istri, dan itu sifatnya harian, bukan bulanan, dan juga semampu suami. Itu berkisar 5: makanan, minuman,
pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Makanan, pakaian, juga minuman itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Engkau dan hak istri engkau memberikan makan dan minum serta pakaian yang ma'ruf atau secara ma'ruf. Kalau tempat tinggal disebutkan dalam surah At-Talaq. Sehingga saya kalau tidak salah ayat ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat tinggalkan para istri tempat tinggal di mana yang kau tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Kalau masalah transportasi adalah sikap Nabi SAW, di mana beliau menyiapkan unta untuk ummahatil mukminin. Kalau sekarang kita kendaraan, dan semua ini sesuai dengan kadar kemampuan suami. Nggak boleh istri nuntut di atas kemampuannya. Ya, ini poin. Dan poin yang lain, nafkah itu sifatnya harian. Kenapa saya katakan harian? Karena kalau suami misalnya memberikan 1 bulan, misal kayak umum kita di Indonesia kan begitu ya, kita terima gaji, kita berikan di awal bulan ke istri, ini loh buat 1 bulan ke depan. Ini kan berarti belum dilalui sudah dikasih nafkahnya, kan begitu. Sekarang kalau di pertengahan bulan sang suami meninggal, berarti ada 2 pekan bonus nafkah yang dia tidak wajib, karena dia sudah berikan 1 bulan. Ya, ini dulu poin. Kalau memang sang suami ini dasarnya pelit, punya kemampuan, dia tidak mau kasih nafkah. Ada dalam riwayat Bukhari disebutkan itu ya, kasus Hindun dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hindun, Abu Sufyan dulu benci Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam, Allah kasih hidayah. Lalu Hindun datang mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit, dia tidak mau peduli saya makan sama anak saya dari mana, tidak mau tahu, tidak diberikan nafkah. Boleh enggak saya ambil uangnya? Kata Nabi SAW, kalau betul kau katakan, maka ambillah secara ma'ruf. Maksudnya hanya kebutuhanmu, kalau lebih jadi haram nanti. Kalau suaminya memang pelit, jelas ada pekerjaan, jelas ada pendapatan, tapi nggak mau tahu istrinya mau makan dari mana, ya listrik bayar dari mana, dia tidak mau tahu anaknya susunya dari mana. Ini nggak boleh. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqutu. Sungguh berat hukuman dosa bagi seorang laki-laki yang bengkalikan kewajibannya. Itu kalau dia bengkalikan. Tapi kalau dia sudah memberikan semampu dia, dan saya sering berbagi di pengajian supaya bijaksana, ikhwah di sini bisa duduk sama istrinya. Ayo kita duduk, kita tulis nih kebutuhan. Apa yang dibutuhin di rumah? Minyak goreng, sabun, sampo, rincikan aja. Kira-kira 1 bulan kebutuhannya seperti apa? Ini kebutuhan rumah, ini kebutuhan anak misalnya. Anggap ini contoh angka, cuma contoh saja. 5 juta rupiah misalnya. Maka kita pun sebagai suami tahu, oh ini kebutuhan dasar nih 5 juta. Saya pun kalau cari pekerjaan saya harus cari minimal 5 juta karena nggak memungkinkan di bawah itu. Atau misalnya cuma 3 juta, maka saya cuma cari kerjaan, saya cukup cari pekerjaan yang 3 juta karena sudah memenuhi kebutuhan dasar. Nah seperti itu. Jadi tolok ukurnya kurang atau lebih itu dari duduknya bersama suami istri lalu dirincikan. Nggak bisa sang istri mengatakan, oh ini masih kurang. Kurangnya dari mana? Harus dijelaskan karena kewajiban dia, kewajiban sang suami yang merupakan haknya istri itu adalah sesuai dengan kemampuan dia dan sifatnya harian. Kalau misalnya porsi makan, misal kita di Indonesia biasa sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam, anggaplah sepiring. Misal contoh, 1 porsi 15.000, 3 kali makan 45.000 sehari. Ini contoh saja. Berarti dikali-kali 1 bulan. Kalau kita bulatin 50.000 misalnya, kali 30 hari 1,5 juta. Itu sudah makan. Sabun cuci, sabun mandi, segala macam, anggaplah 1 juta misal, 2,5 juta. Kan gitu. Apalagi listrik segala macam, anak. Maka saya bilang mungkin kira 3 juta atau 5 juta misalnya. Maka sang suami tahu, oh ternyata saya harus bekerja cari nafkah sekian. Si istri pun sudah tahu, oh ini yang merupakan kewajiban suami saya. Kan begitu, supaya ideal. Jadi tolak ukur kurang atau lebih bukan dari perkataan lisan, karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri betul menyampaikan kepada suaminya, ini loh kebutuhan dasar,
ini kalau tidak dikasih jumlah sekian saya nggak bisa ini, listrik kurang, air kurang, anak ini kurang susu, apalah popoknya dan segala macam. Lalu suami punya kemampuan tidak beri, maka dia berdosa, dan istri di sini lepas dari tanggung jawab di sisi Allah karena dia sudah sampaikan. Tapi kalau suami tidak mampu, dia diskusi, saya tidak mampu, bisa nggak kita coba atur, diekonomiskan di satu sisi ini, kita kurangi yang ini, kita ganti merek yang itu misalnya. Terjadi negosiasi yang sangat baik di situ, komunikasi sehat, maka akan bagus. Tapi kalau misalnya suami sudah kasih nih, ini sering terjadi godaan syaitan kepada sebagian wanita, semoga Allah kasih hidayah. Berapapun dikasih seperti garam dilempar di lautan, selalu kurang. Patokannya itu teman saya dikasih sama suaminya sekian, jadi bukan patokannya kebutuhan dia, tapi orang lain nggak bisa. Suami temanmu bukan suami kamu, kan gitu, nggak bisa disamakan. Mungkin yang sana gajinya 10 juta, dia bisa kasih istrinya 8 juta. Mungkin suami anda cuma punya bisa kasih 3 juta, kadang memang 3 juta. Sudah begitu takdirnya, ya sudah, kita harus sesuaikan kondisi dan keadaan. Bahkan saya sering bahasakan, kalau suami itu hanya mampu kerja harian, punya gaji harian, dan dia hanya mampu beli 1 bungkus nasi uduk pada hari itu kemampuan dia, maka lebihnya dia tidak dibebankan hukum dalam agama Islam. 1 bungkus nasi uduk dibagi sama dia, makan bersama istrinya. Bilal radhiyallahu anhu itu pernah tidak punya makanan dalam seharian, dia sama istrinya kelaparan, sampai akhirnya dia mendapatkan ada orang mengirim 1 piring isinya kurma. Maka dia makan bersama, mau makan bersama istrinya. Itu pun masih ada yang ketuk pintu, orang miskin, lalu Bilal berbagi dengan orang miskin itu. Sesuai dengan kemampuan. Maka di sini hati-hati teman-teman sekalian. Saya juga ingin mengingatkan hadis Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyaingi Allah, tapi tidak mungkin dia saingi Allah karena arsy-Nya Allah dalam ayat dikatakan di atas air. Tiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang berkelahi, saya baru membuat orang menipu. Oleh iblis yang gak biasa, sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka oleh iblis dia katakan, begitu sabda Nabi SAW ya, engkaulah jagoannya, kamu pahlawannya, karena dia sudah menceraikan suami istri. Makanya sangat peka kalau komunikasi tidak sehat, tidak bisa saling mengerti ya keadaan, apalagi yang didahulukan egoisme, selalu lihat orang ketiga di luar rumah tangga, tidak ada prinsip dalam rumah tangga itu, maka akan begini. Saya sarankan juga bagi teman-teman yang sudah berumah tangga atau yang mau berumah tangga nantinya, usahakan kita suami istri itu punya prinsip. Prinsip itu artinya apa? Apa yang sudah disepakati atau apa yang ditentukan oleh suami sebagai pemimpin, selama bukan maksiat, itu kita jadikan sebagai pegangan kita. Jangan datang orang ketiga dari luar rumah lalu mengacaukan itu. Contoh misalnya, suami istri sudah sepakat atau suaminya mau mengecat rumahnya warna coklat untuk kenyamanan istrinya, cat baru. Kalau orang tidak punya prinsip, tetangganya datang lalu mengatakan, kenapa kau cat warna coklat? Loh, memang kenapa? Menurut saya kurang bagus. Menurut kamu warna apa yang bagus? Menurut saya warna biru yang bagus. Lalu dia cat warna biru karena ikut perkataan tetangganya. Kalau 1 hari 5 orang yang datang tamunya, 5 kali ganti cat, nggak bisa. Kemampuan suami anda, kemampuan anda hanya beli motor, lalu kemudian atau merek tertentu, motor atau mobil. Jangan dengar orang lain akan datang, kenapa beli merek itu? Oh, kenapa memang? Menurut saya lebih bagus merek yang sana. Lalu ini dijual, dipaksa utang beli merek yang sana. Enggak, harus punya prinsip. Warna tembok ini kami yang pilih, alhamdulillah, kami puas dengan ini. Oh, ini kendaraan, ini kemampuan kami. Berikan, tunjukkan prinsip kepada orang yang ingin intervensi ke dalam rumah tangga kita, supaya jangan dia masuk ikut campur, karena kita yang lebih tahu kemampuan kita. Ya. Nah, tadi antum sempat singgung masalah pemberian nafkah nih Ustaz. Anggap kita asumsikan sudah berjalan rumah tangga, cuma qadarullah, misalnya suami tiba-tiba mungkin penghasilan menurun atau mungkin semakin banyaknya kebutuhan semakin bertambah, qadarullah nggak bisa tercukupi nih Ustaz. Akhirnya istri bekerja. Nah, pertanyaan ana, ketika istri memutuskan untuk bekerja, ini diniatkan untuk membantu suaminya Ustaz.
Bagaimana keterkaitan istri yang bekerja dengan kewajiban dia yang di awal ini tadi, Ustaz? Yang sudah yang antum sudah sebutkan ini, Ustaz. Saya tidak tahu ya, tapi saya pribadi kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan tidak cukup. Karena tolok ukur cukup atau tidak cukup ini, itu sebenarnya harusnya kembali kepada kebutuhan dasar. Coba kita lihat begini rasionalnya. Mulut kita sebesar ini teman-teman, punya kapasitas untuk memasukkan makanan 1 sendok atau maksimal 2 sendok. Kalau kita masukin 3 sendok, itu mungkin nggak bisa ngomong atau bisa keselak gitu. Kita minum 1 gelas air itu pun harus teguk demi teguk, nggak bisa sekaligus kita tuang. Kita pakai pakaian berapa lembar? 1 baju kaos, 1 kemeja. Akhwat mungkin juga begitu, maaf, pakaian dalam sama 1 abaya misalnya. Daster, lapis abaya, 2 lembar, 3 lembar cukup. Lebih daripada itu nggak mungkin. Apalagi kayak kita musim panas, musim hujan pun di Indonesia mungkin kita kepanasan kalau pakai sampai 5 lapis. Juga diketawain orang gitu. Berapa banyak kita harus pakai sepatu sama sendal? 1 pasang. Kalau punya 2 pasang itu sudah luar biasa kan gitu. Berapa kita pakai sendok, piring, gelas? 1. Kita pakai banyak lama waktunya, kan gitu. Berarti tolok ukur cukup atau tidak cukup ini sebenarnya kalau kembali kepada kebutuhan dasar harusnya cukup. Harusnya cukup, gitu kan? Tapi kalau selama tadi saya bilang Pak, tolok ukurnya adalah luar, ini jadi masalah. Ini dari saya ya. Tapi kalau misalnya kita ikuti tadi apa yang antum sampaikan, ada misalnya seorang rumah tangga, mereka setelah hitung-hitungan kayaknya untuk meningkatkan kondisi dan keadaan kita upgrade nih, ya. Dari tadinya pakai motor bekas ke motor baru, tadinya pakai motor mau pindah ke mobil walaupun mobil bekas, tadinya dari kos-kosan pindah ke kontrakan, mau upgrade dari kontrakan pindah ke rumah walaupun kecil, cicil. Nah, kalau mau upgrade begitu, ini beda. Ini berarti sudah keluar dari kewajiban, karena sudah di luar dari kemampuan. Apakah di saat itu boleh seorang wanita bekerja? Ini tergantung izin suaminya. Karena ini bukan kelaziman, bukan keharusan. Karena kalau dia mau hidup dalam kondisi bersyukur bisa saja. Tadi Fatimah radhiyallahu anha dalam riwayat sahih tangannya sampai pecah-pecah. Tapi Nabi SAW tidak berikan pembantu sekalipun. Ayo jalani hidupmu sebentar kok dunia ini. Nah gitu loh. Jangan paksakan. Tapi apakah boleh, tapi dengan izin suami. Dan itu pun memang kena niat ingin membantu misalnya sama-sama. Cuma di sini ada poin penting ya. Apa hikmahnya teman-teman? Kenapa kita ini laki-laki yang memberikan nafkah? Kenapa bukan setengah-setengah? Sehari suami, sehari istri. Kenapa enggak sama-sama, semuanya sama, dibagi 2 aja? Sama-sama ke masjid, sama-sama jihad, sama-sama urus anak, sama-sama hamil. Suami hamil setahun, istri hamil setahun misalnya. Kenapa enggak begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengatur itu, dan jangan bentrok dengan rules ya. Jalur yang sudah Allah buat akan susah nanti. Kapan istri ngambil tugas suami atau suami ambil tugas istri, akan lancuh rumah tangga itu. Ada satu kejadian nyata ini, seorang ikhwah kita. Subhanallah, saya selama ini tahunya teori, tapi setelah beliau cerita saya tahu ini adalah hasil lapangan. Ternyata bukan cuma teori ini, betul-betul terjadi di lapangan. Kita ini laki-laki, karena Allah memang sudah bebankan ke kita ke nafkah, maka setiap kali kita kerja, kalau mungkin antum juga kalau sudah bekerja, sudah berumah tangga tahu, kalau kita pulang ke rumah melihat istri makan, istri bahagia, bisa istirahat bagus, pakai mukena sholat, kita sudah bahagia. Malah kita tidak merasa rugi dengan apa yang sudah kita keluarkan. Begitu nggak? Iya. Hah? Iya. Antum nyaut duluan? Anak iya, nggak tahu yang lain. Iya, benar nggak? Benar. Kalau perempuan beda. Perempuan itu makin punya pendapatan, itu pikirannya berbeda. Coba antum dalam rumah tangga, berapa kali antum kasih hadiah istri, berapa kali istri kasih antum hadiah? Hah? Dihitung jari istri kasih suaminya hadiah. Kalau suami selalu berpikir untuk kasih lagi, hadiah apa lagi, kita bahagia kalau lihat dia senyum. Kalau mereka tidak. Makanya mereka tidak disuruh cari nafkah, karena kalau punya pendapatan itu beda pikirannya. Ini kisah nyata. Apa yang antum tanyakan tadi terjadi.
Seorang ikhwah ketemu sama saya di satu masjid selepas sholat duhur. Saya kenal ikhwah ini selalu ceria, Masya Allah. Tapi pada saat itu setelah sekian lama saya nggak ketemu, orangnya sedikit agak lesu, seperti ada masalah besar gitu. Lalu dia bilang sama saya, Ustaz, saya minta waktu bicara 4 mata, bisa nggak? Oh boleh, saya bilang silakan. Ngobrol lah sama saya. Pada saat orang semua sudah pada bubar, lalu dia meneteskan air mata. Dan bagi saya, laki-laki netesin air mata ini satu hal yang aneh kalau saya. Air mata itu hanya netes kalau kita menangis karena Allah. Kalau cuma masalah-masalah dunia jangan, tapi ini terjadi pada orang ini. Terus saya tanya, kenapa akhi? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, rumah tangga saya berjalan kalau tidak salah 6 atau 8 tahun bahagia. Saya kerja, berapa pendapatan saya sama istri nikmati. Sampai Allah karena kami 2 orang anak. Rumah tangga baik-baik saja, nggak ada masalah. Dan saya tahu dia kerja di mana akhirnya. Dia bilang beberapa bulan yang lalu, istri saya tiba-tiba duduk dan diskusi sama saya mengatakan, gimana kalau saya kerja? Saya mau kerja, tujuannya tadi untuk upgrade, supaya kita bisa pindah dari kontrakan ke cicil rumah, supaya kita bisa mulai cicil kendaraan. Nanti mungkin kita bisa punya tabungan untuk anak-anak ke depan. Kata akh ini, oh masuk akal sih ya. Oke, enggak apa-apa bekerja. Yang penting nanti tetap aja berjalan baik rumah tangga. Oh iya, janjilah seperti itu. Dia cerita sendiri, dia bilang, berjalan 2-3 bulan saja. Setelah diterima lamaran kerjanya istri saya ini, dia dapat pekerjaan lebih tinggi gajinya dari saya. Sudah mulai pulang kantor marah-marah. Tadinya tidak emosional nih. Kalau kita laki-laki memang manusia luar nih ya, luar rumah. Udah biasa kita kena hujan, kena panas, tidak perlu hand body, nggak perlu sunblock. Ya. Memang kita tugasnya sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad, memang begitu. Berarti alam kita di luar nggak ada masalah. Perempuan begitu masuk ke alam laki-laki ini sudah beda. Dia terbawa dengan emosinya. Begitu suaminya tanya aja di mana makan, marah. Minta layani biologis, udah nggak mau, capek. Anak-anak sudah nggak diurus lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama sudah interaksi sama lawan jenis di tempat kantornya. Akhirnya pulang malam. Suaminya ingatkan, sampai suami bilang, saya pernah lihat sendiri, saya diminta jemput di satu tempat, dia turun dari mobil dengan rekan kerjanya dari luar kota. Saya ingatkan, dia bilang sudah begini pekerjaan saya, kalau tidak bisa terima ya kita cerai saja. Karena dia rasa dia sudah punya pendapatan. Itu luar biasa. Berarti hikmah syar'i kenapa perempuan dikasih supaya memang dia lebih mulia di rumah. Dia tidak bisa seperti kita kalau pegang uang, kemudian dia bisa lebih membahagiakan keluarga, tidak seperti itu pikirannya. Dan ini banyak terjadi dalam rumah tangga ya. Ada sebagian rumah tangga, istrinya selalu nabung dari uang nafkah, begitu uangnya banyak minta cerai sama suaminya. Dulunya nggak punya apa-apa. Itu terjadi banyak sekali rumah tangga begitu. Jadi memang ada hikmah-hikmah yang luar biasa gitu. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, boleh nggak seorang istri bekerja? Boleh, selama pekerjaannya halal dalam Islam. Menjadi guru, menjadi dosen, ya, buka usaha, punya butik, punya bisnis, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ini justru membuat dia durhaka dengan suaminya yang merupakan kunci surga dia. Jangan sampai dia membangkang, ya. Kalau itu semua dikemas seperti kasus Khadijah radhiyallahu anha, karena sebelum menikah dengan Nabi SAW dia orang kaya, setelah menikah dengan Nabi malah dia serahkan hartanya. Ya, dia suruh suaminya yang kelola. Nabi SAW yang kelola harta Khadijah. Khadijah nggak berurusan lagi, gitu kan? Sudah diserahkan hartanya, silakan. Sampai Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun, baru beliau fokus untuk berdakwah. Itu pun Khadijah mendukung semua dakwah Nabi SAW dengan seluruh hartanya. Maka itu yang terjadi. Jadi boleh bekerja, tapi jangan sampai nanti membuat justru membangkang dengan suami, justru membangkangkan kewajiban. Ini bahaya sekali. Kalau dia masih bisa mengatur range waktunya, mungkin berapa jam dalam sehari, itu pun tetap saja dia selalu koridor izin sama suaminya. Dia jauhi tempat-tempat kerja yang penuh dengan fitnah, ya. Kalau berinteraksi sama lawan jenis, jalan sama-sama dengan alasan itu cari penambahan nafkah, ini semua perusakan akhlak buat diri dia dan menjauhkan dia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Ustaz, dalam kondisi misalnya ini ketika terjadi dalam rumah tangga, ini kan mungkin ini saya mewakili
para suami nih saat ini Ustaz. Jadi ketika dalam rumah tangga ini dia merasa kenapa sih kok istri ini sangat takut dalam kondisi ekonomi yang kurang, dalam kondisi mungkin menerima keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kondisi finansial. Nah sedangkan mungkin kita ya sebagai suami itu sebetulnya kita juga pengen selalu ngasih lebih, kita pengen ngasih yang terbaik untuk keluarga, tapi ya mungkin qadarullah keadaannya memang seperti itu. Nah, bagaimana, apakah ada keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang istri ketika dia menemukan suaminya ini dalam kondisi yang memang ya dia sudah berusaha maksimal tapi belum bisa memberikan apa yang mungkin dalam tanda kutip menjadi tuntutan istrinya, tapi dia lebih memilih sabar. Nah, apakah itu ada keutamaan Ustaz di poin itu Ustaz? Ya, jadi begini. Kita poin demi poin dulu ya. Poin pertama saya jawab pertanyaan ini. Memang kita dianjurkan oleh Nabi SAW menikah dengan orang sepadan, itu penting sekali ya. Wa ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini bisa sesuku, bisa sekeluarga, itu sepadan juga itu ya. Sebahasa, senegara, sama jenjang ekonominya, sama jenjang pendidikannya ya. Supaya komunikasi dan adaptasinya cepat. Kalau seorang ikhwah pengangguran, dia nikah dengan seorang wanita kaya raya, mungkin perempuan ini biasa dinafkahi oleh ayahnya 20 juta satu bulan. Kan ada orang begitu ya, karena ayahnya mungkin menteri, ayahnya siapa, orang kaya raya, anaknya dilosin uang, silakan, sukalah mereka menikah. Lalu si laki-laki ini maksimal bisa dapatkan 5 juta tiap bulan. Bagi si perempuan ini 5 juta itu cuma beli cemilannya dia atau kosmetika dia, belum yang lainnya. Maka ini tidak sepadan, maka akan terjadi clash seperti ini. Begitu juga sama dengan laki-laki. Mungkin dia sangat mapan, tapi dia nikah sama orang yang sama sekali nggak punya pendapatan atau dari keluarga miskin sekali. Ini pernah terjadi nih, dan ini jomplang sekali. Karena sang istri bukan dari keluarga yang mampu, akhirnya dia tadi ya banyak nabung uang, terus begitu dia punya kemampuan, wah dia sudah melonjak dengan suaminya misal. Maka ini poin yang pertama dulu ya, supaya kita punya pemahaman bertahap nih. Ini kita orang sepadan dulu, karena clash-clash ini datang karena tidak sepadannya orang. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi? Ya sekarang harus ada komunikasi yang sehat. Ya, makanya kami sarankan di awal menikah, sebelum menikah pun pada saat ta'aruf kita boleh menyampaikan, ataupun ditanya pekerjaan anda apa, kita jawab pekerjaan saya ini, kira-kira saya bisa menyiapkan nafkah bulanan sekian, apa bisa jalan sama saya? Dari awal komunikasi itu. Pendapatan saya 5 juta, tapi saya ada bantu orang tua saya 1 juta, saya kebutuhan pribadi 1 juta, saya cuma bisa siapkan 3 juta, bisa nggak dikelola 3 juta itu? Misal komunikasi. Si istri, saat calon istri bisa, dia bilang bisa. Ya udah, berarti akad tuh harus dipenuhi akadnya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sang istri juga bisa, ya kan? Boleh nggak seorang istri mengatakan, saya mau nikah, tapi kebutuhan saya ini yang biasa orang tua saya kasih, saya 5 juta tiap bulan, itu kebutuhan saya pribadi. Saya susah mengubahnya, karena kulit saya sensitif, saya biasa pakai ini, pakai itu dan segala macam. Saya juga sudah biasa ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan teman-teman saya dan seterusnya. Maka bisa nggak memberikan saya seperti itu ya, selain daripada yang lainnya, misalnya kalaupun punya anak dan segala macam. Kalau dia bisa, dia bilang oke, maka itu akadnya terjadi. Nah ini penting. Jadi poin pertama itu masalah sepadannya. Kalau sudah terlanjur terjadi, buka komunikasi yang sehat. Kalau belum terjadi, maka bangun dari awal komunikasi yang sehat ini supaya benar gitu. Yang kedua, memang begini teman-teman, kita ini harus fair dan jujur ya. Kalau kita sebagai laki-laki punya kemampuan, tadi saya bilang, berikan saja, kasih saja, nggak usah perhitungan sama istri. Jangan juga antum sebagai laki-laki mengatakan begini, kan Ustadz tadi bilang yang wajib makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu saya. Sudahlah, dia punya income 20 juta tiap bulan, dia kasih istrinya 3 juta. Ini juga nggak masuk akal gitu kan. Kenapa memang tidak berikan kepada istri? Berikan saja kalau ada kelebihan.
Karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, pembebasan budak, jihad di jalan Allah, dan yang kau berikan kepada istrimu atau istri dan anakmu, maka itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Berbagi. Sisi lain, istri kalau suaminya memang tidak mampu, maka dia membahasakan, oke, sekarang kemampuan kita berapa, sama-sama di-manage, dikomunikasikan sehat, supaya bisa berjalan, gitu kan. Sekarang kita tidak mampu pakai mobil, ya udah kita pakai motor. Kita belum mampu beli rumah, cicil rumah, kita kontrakan. Belum mampu kontrakan, kita kos-kosan. Lalu jalan sama-sama. Biasanya kalau dia sepadan bisa jalan. Masalahnya kalau tidak sepadan biasanya sering terjadi clash, ya.